Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan berikutnya terkait dengan akan berbicara tentang hakikat ilmu pendidikan ya. Jadi berkaitan dengan materi ini sangat penting karena banyak para penulis dalam bidang pendidikan yang memang tidak terlalu mempersoalkan secara tersurat kaitan antara pendidikan dengan ilmu pendidikan. Jadi mereka lebih memperdulikan itu langsung bahwa proses pendidikan dan sebagian ahli pendidikan beranggapan bahwa sesungguhnya ilmu pendidikan itu adalah hanya sebatas penerapan ilmu-ilmu lain dalam praktek pendidikan. Jadi dengan demikian, ilmu pendidikan bukan ilmu sendiri, ya. Pendidikan hanya memanfaatkan hasil-hasil dari antropologi, sosiologi, psikologi. Nah, pendapat demikian tentunya kurang tepat, ya, atau bahkan sama sekali salah, gitu ya, atau bahkan salah, gitu ya. Jadi untuk mengkaji sesuatu itu dikatakan ilmiah atau tidak, itu harus dikaitkan dengan 3 dasar keilmuan, yaitu ontologis, dilihat dari sisi objeknya, kemudian epistemologis, dilihat dari metodenya atau caranya, dan aksiologis, dilihat dari kegunaan suatu ilmu tersebut. Jadi, dengan kata lain, itu harus memenuhi syarat-syarat itu, bahwa itu bisa dikatakan sebagai ilmu, suatu ilmu, begitu ya. Nah, bagaimana dengan ilmu pendidikan? Silahkan untuk disimak lebih lanjut. Berdasarkan slide di awal tadi, di pembukaan, sehingga orang-orang terkesan ya, bahwa ilmu pendidikan itu terkesan mengalami stagnansi. Kenapa? Karena masalahnya adalah apakah ilmu pendidikan itu memadai jika ditinjau dari ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh suatu ilmu. Sebab ada pihak tadi ya yang bersikap ragu akan status ilmiah dari ilmu pendidikan dan justru memandangnya lebih sebagai aplikasi dari keilmuan yang lain begitu ya. Nah, inilah yang memang uh, perlu kita pahami bersama bahwa mengapa hal itu terjadi demikian, karena isu-isu ini muncul bahwa pendidikan ya, ada anggapan bahwa pekerjaan keguruan atau mengajar atau menjadi seorang guru itu dapat dilakukan oleh siapa saja yang mau. Itu dengan kata lain bahwa setiap orang dapat menjadi guru. Yang penting mereka menguasai materi yang diajarkan kepada siswa-siswanya. Persoalan bagaimana mengajarkan materi itu akan didapat dan berkembang itu karena pengalaman mereka pada waktu mengajar. Sehingga akibatnya apa? Mempelajari teori pendidikan atau metode mengajar itu hanyalah membuang waktu saja. Nah, ini tentu tidak pendapat yang salah sehingga ilmu pendidikan itu terkesan mengalami stagnasi. Ya, stagnasi itu berkaitan dengan yang pertama, anggapan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa guru hanya melaksanakan pengajaran dan belum atau tidak melaksanakan pendidikan. Yang kedua, adanya anggapan pekerjaan keguruan atau pengajaran itu dapat dilakukan oleh siapa saja yang mau. Dengan kata lain, setiap orang bisa menjadi guru. Yang ketiga, sebagian ahli pendidikan mengatakan bahwa ilmu pendidikan adalah penerapan ilmu lain dalam praktek pendidikan. Pendidikan hanyalah memanfaatkan hasil dari antropologi, sosiologi, dan psikologi. Dari sini terkesan bahwa ilmu pendidikan itu terkesan mengalami stagnasi. Padahal jika kita perhatikan lebih mendalam, hal tersebut tidak benar. Seorang guru itu harus menguasai ilmu pendidikan, sekaligus juga harus menguasai materi pelajaran bidang studi, dan jika kita kaji lebih mendalam akan terlihat bahwa ilmu pendidikan itu adalah ilmu yang berdiri sendiri. Dia punya objek, punya metode kajian yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Lantas, bagaimana pendapat pakar terkait dengan ilmu pendidikan? Kita simak slide berikutnya. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu pendidikan. Pendidikan itu kan secara bahasa Yunani yaitu pedagogi ya. Pedagogi yang berarti membimbing anak atau perbuatan mendidik. Nah, sementara yang dimaksud dengan ilmu pendidikan itu adalah pedagogik ya. Jadi pedagogik itu untuk ilmu pendidikan. Ada beberapa definisi terkait dengan ilmu pendidikan ya. Yang pertama, bahwa yang dikatakan dengan ilmu pendidikan itu adalah atau dalam pandangan Langefield itu bahwa ilmu pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan yang praktis karena ilmu itu membicarakan terkait perbuatan atau tingkah laku manusia secara khusus.
yaitu perbuatan mendidik. Meskipun di dalamnya terdapat banyak pembahasan mengenai hal-hal yang sifatnya teoritis. Dalam pandangan Suwarno bahwa ilmu pendidikan atau pedagogik itu adalah teori pendidikan atau perenungan tentang pendidikan. Jadi dalam arti yang luas, pedagogik itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Sementara dalam pandangan Dria Karya menyebutkan bahwa ilmu pendidikan itu adalah pemikiran tentang ilmiah realitas yang kita sebut dengan pendidikan. Sehingga kesimpulannya dari beberapa pemaparan para pemateri bahwa yang dimaksud dengan ilmu pendidikan itu adalah atau pedagogik itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari baik aspek teoritis maupun praktis dari perbuatan mendidik. Jadi pedagogik itu mencakup kajian tentang tindakan mendidik yang dilakukan oleh manusia, meskipun di dalamnya juga terdapat refleksi ya tentang konsep-konsep teoritis yang mendasari pendidikan. Sehingga ilmu ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan realitas pendidikan baik dalam konteks praktik sehari-hari maupun dalam kerangka pemikiran ilmiah yang lebih luas. Lantas apa tujuan dari ilmu pendidikan? Silakan simak lebih lanjut, oke? Setiap ilmu tentu memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Nah, termasuk juga tujuan dari ilmu pendidikan, bahwa tujuan dari ilmu pendidikan adalah menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum atau teori-teori pendidikan sehingga bisa dipergunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil dari pendidikan. Ini adalah salah satu tujuan utama dari ilmu pendidikan, sehingga nantinya ini membuat sebagai seorang calon guru nantinya akan memperbaiki ya bagaimana suatu proses pendidikan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan juga hasilnya itu juga sesuai dengan tujuan pendidikan yang memang sudah ditetapkan, seperti itu. Bagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa ilmu pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat serta keseluruhan upaya pendidikan dalam arti upaya untuk pembimbingan bagi peserta didik ke arah tujuan tertentu. Nah, ilmu pendidikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri tentunya memiliki objek, metode kajian yang berbeda ya dari ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Dan terkait dengan ilmu pendidikan itu ya perlu kita telah apakah telah memadai ya ditinjau dari ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh suatu ilmu yang utuh ya. Untuk itu perlu terlebih dahulu dijabarkan di sini terkait dengan ciri-ciri pokok dari suatu ilmu yang utuh. Nah, jadi suatu itu dikatakan ilmu ya kalau memiliki 3 dasar keilmuan, yaitu dasar ontologis, dasar epistemologis, dan juga dasar aksiologis. Nah, dasar ontologis ilmu pendidikan itu lebih bersifat empirik begitu ya, karena objeknya itu adalah tindakan mendidik yang terdapat dalam dunia pengalaman. Karena itu bila kita menafsirkan fenomena-fenomena pendidikan itu hanya berdasarkan observasi pada peristiwa-peristiwa yang tampak, berarti kita belum menemukan makna pendidikan yang hakiki. Nah, untuk menemukan makna dari tindakan mendidik, maka kita perlu menganalisis secara kritis mengenai alasan dan juga tujuan-tujuan pendidik bertindak baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam situasi dan kondisi yang dikaitkan dengan proses belajar mengajar dan juga tujuan yang hendak dicapai. Kalau dilihat dari sisi epistemologis, maka ilmu pendidikan tidak cukup bila hanya menggunakan metode empirik untuk memahami hakikat dari tindakan mendidik itu. Metode empiris yang dipakai itu harus dilengkapi dengan analisis yang rasional dan transendental. Nah, untuk menguak makna dari fenomena itu. Nah, penggabungan dari metode-metode empirik dan rasional serta transendental untuk memahami makna hakiki dari peristiwa dan tindakan mendidik tersebut. Nah, kemudian dasar aksiologis yaitu adanya nilai kegunaan dari ilmu pendidikan bagi tentunya untuk kepentingan kesejahteraan manusia baik lahir maupun batin. Jadi ilmu pendidikan tidak mungkin ya bisa melepaskan diri dari pengkajian dan penelitian peranan dari nilai-nilai dan juga norma dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kegiatan pendidikan. Nah, dengan demikian maka jelas bahwa ilmu pendidikan itu tentu memenuhi syarat ya jika ilmu pendidikan itu dikatakan ilmiah dan berdiri sendiri. Jadi bukan hanya sekedar kumpulan dari ilmu-ilmu yang lain ya.
Nah, penjelasan lebih lanjut terkait dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis, simak berikutnya. Terkait dengan dasar ontologis, bahwa suatu ilmu itu bisa dikatakan ilmu kalau memiliki objek, ya, dari sisi ontologisnya. Jadi objek dari ilmu pendidikan, ya, itu semua ilmu pasti memiliki objeknya. Nah, objek itu ada yang sifatnya objek material dan juga ada objek formal. Nah, kalau psikologi objek materialnya manusia, ya, tapi berbeda objek formalnya. Psikologi, ekonomi, sosiologi, kesehatan, pendidikan, dan keguruan itu semuanya itu objek materialnya adalah manusia semuanya. Tapi yang berbeda itu adalah dari sisi objek formalnya. Kalau psikologi, objek formalnya terkait dengan tingkah laku manusia. Bagaimana perkembangan manusia mulai dari lahir sampai dengan dewasa itu seperti apa tingkah lakunya. Termasuk juga dalam kesehatan, ya. Kesehatan juga manusia objek materialnya. Tapi objek formalnya itu lebih kepada kondisi kehidupan kesehatan si manusia tersebut. Nah, sementara dalam pendidikan yang menjadi objek formalnya itu adalah pembinaan kepribadian. Karena kan dari awal disebutkan bahwa hakikat dari pendidikan itu adalah upaya, ya, upaya untuk memanusiakan manusia, upaya untuk bagaimana menjadikan manusia itu sesuai dengan kodratnya, untuk pemenuhan apa istilahnya, untuk pengembangan fitrah manusia. Nah, itulah yang menjadi objeknya. Jadi meskipun objek materialnya sama setiap ilmu, tapi memiliki objek formal yang berbeda, fokusnya berbeda. Pendidikan lebih fokus pada pembinaan kepribadian manusia. Nah, syarat berikutnya dari suatu ilmu itu adalah memiliki metode. Jadi metode dalam ilmu pendidikan itu mesti memiliki metodenya, ya. Jadi metode itu lebih kepada bagaimana pembuktian dari cara membuktikan bahwa itu disebut dengan ilmu pendidikan. Nah, metode-metode dalam ilmu pendidikan itu bisa yang pertama berupa metode deskriptif, yang berupaya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan atau fenomena yang sedang terjadi. Nah, dalam konteks pendidikan, metode ini digunakan untuk menggambarkan situasi pembelajaran, perilaku siswa, atau kondisi lingkungan belajar secara objektif dan juga sistematif tanpa memanipulasi variabel yang ada. Kemudian yang kedua, studi genetik. Studi genetik ini lebih kepada dalam pendidikan itu studi genetik ini lebih kepada bukan berkaitan dengan genetika biologis, tapi mengacu pada pendekatan yang mempelajari perkembangan dan juga asal-usul suatu fenomena atau kemampuan dalam proses pendidikan. Jadi fokusnya adalah pada proses perkembangan individu, ya, dalam hal kemampuan belajar, berpikir, ataupun berperilaku. Nah, kemudian yang ketiga bisa dengan metode studi kasus. Jadi metode studi kasus ini pendekatan penelitian yang mendalam tentang satu atau beberapa kasus dalam konteks yang nyata. Jadi tujuan dari studi kasus ini adalah tentu untuk memahami secara komprehensif fenomena tertentu dalam pendidikan melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang berikutnya metode yang bisa digunakan yaitu untuk suatu ilmu pendidikan adalah eksperimen. Jadi metode penelitian yang memang bertujuan menguji hubungan dari sebab akibat, ya, dengan memanipulasi satu atau lebih variabel bebas dan mengamati pengaruhnya terhadap variabel yang terikat. Nah, dalam konteks pendidikan, studi ini digunakan untuk menguji efektivitas metode atau model pembelajaran tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah metode survei yang memang digunakan untuk mengumpulkan data dari sekelompok besar orang melalui kuesioner, wawancara, atau observasi dalam waktu yang singkat. Nah, survei ini sering digunakan dalam penelitian pendidikan untuk mendapatkan data tentang sikap, pendapat, atau karakteristik siswa, guru, atau pihak yang lain. Nah, kemudian berikutnya adalah metode historis, yang mana dalam pendidikan metode ini yang digunakan untuk meneliti peristiwa, perkembangan, atau kebijakan pendidikan di masa lalu, ya, dengan tujuan untuk memahami, ya, bagaimana perubahan dan evolusi dalam pendidikan itu terjadi.
Ya, penelitian ini bisa mengumpulkan data dari dokumen, arsip, ya, atau literatur sejarah yang relevan. Atau juga bisa dengan melalui analisis filosofis dalam pendidikan dengan melibatkan pemikiran kritis dan refleksi terhadap konsep-konsep dasar, prinsip, dan juga asumsi-asumsi yang mendasari teori, metode, atau praktek pendidikan. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang tujuan pendidikan, nilai-nilai moral dalam pengajaran, dan makna pendidikan bagi masyarakat. Sehingga kesimpulannya bahwa setiap metode ini tentu memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengeksplorasi fenomena pendidikan. Jadi tergantung pada tujuan penelitiannya. Nah, metode deskriptif dan survei itu digunakan untuk menggambarkan fenomena secara luas, sementara studi kasus dan eksperimen itu memungkinkan analisis lebih mendalam atau pengujian hubungan sebab akibat. Studi genetik dan historis itu meneliti perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu, sedangkan analisis filosofis itu untuk mengeksplorasi aspek teoritis dan nilai-nilai dalam pendidikan. Seperti itu. Nah, metodologi proses berpikirnya dalam ilmu pendidikan itu lebih kepada metode berpikir induktif dan deduktif atau deduktif induktif, atau disebut dengan istilah berpikir reflektif begitu. Jadi dalam berpikir reflektif, seseorang tidak perlu peduli ya apakah ia memulai dari induksi ya, yaitu mengambil kesimpulan umum dari contoh spesifik, atau deduksi, menerapkan prinsip umum pada kasus yang lebih spesifik ya. Jadi lebih menekankan pada pemikiran yang bolak-balik antara deduktif induktif atau induktif deduktif, sehingga untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam begitu. Nah, terkait dengan deduktif dan penerapan reflektif dalam pendidikan, jadi proses berpikir induktif deduktif atau deduktif induktif itu membantu siswa di bidang ilmu pendidikan untuk tidak hanya memahami teori secara abstrak, tapi juga menghubungkan teori tersebut dengan pengalaman nyata di dunia pendidikan. Ya. Nah, itu sehingga bisa memperdalam pemahaman atau relevansi ya praktis dari teori-teori pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus dipenuhi dari suatu ilmu ya, itu yaitu kegunaannya. Nah, tentu dalam hal ini ilmu pendidikan memiliki kegunaan ya, yaitu menjelaskan secara rasional, logis, sistematis, dan didukung data dan fakta mengapa dan bagaimana itu sesuatu hal terjadi dalam konteks pendidikan. Kemudian kegunaan berikutnya adalah dengan ilmu pendidikan kita bisa menemukan hukum-hukum, kausa-kausa, atau hubungan-hubungan antar variabel dalam konteks pendidikan. Dan yang terakhir, bisa menggunakan hukum-hukum atau teori pendidikan itu untuk memprediksi atau meramalkan kondisi masa depan aspek-aspek yang terkait dengan masalah pendidikan. Nah, dengan demikian bahwa 3 dasar keilmuan dalam ilmu pendidikan itu telah memenuhi, mulai dari sisi objeknya, ya, kemudian metodologinya, dan juga kegunaan dari ilmu pendidikan. Sehingga kesimpulannya bahwa ilmu pendidikan itu sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Jadi punya objek, ada metode yang memang metode kajiannya itu berbeda ya dari psikologi, sosiologi maupun antropologi, dan lapangan kajian ilmu pendidikan itu adalah situasi pendidikan. Metode yang digunakannya tadi metode yang bisa sifatnya empiris dan juga analisis rasional dan transendental. Nah, dan akhirnya ilmu pendidikan itu bisa berguna ya bagi kesejahteraan manusia, sebab ilmu pendidikan tidak mungkin lepas dari pengkajian dan penelitian peranan nilai-nilai dan norma kehidupan manusia, khususnya kegiatan pendidikan. Jadi pada dasarnya pendidikan itu adalah perbuatan manusiawi dan lahir dari pergaulan antara pendidik dan juga peserta didik dalam suatu kesatuan hidup. Jadi pendidikan bukan hanya sekedar transfer of knowledge and skills, melainkan juga acuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan tersebut lebih mengarah pada watak dan kepribadian. Jadi pendidikan itu tidak hanya berkaitan dengan masa lalu dan masa kini, tetapi lebih mementingkan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Jadi dengan demikian, pendidikan dilaksanakan sekarang dengan modal pengalaman masa lalu untuk diarahkan pada masa yang akan datang. Untuk itulah dalam pendidikan harus memusatkan perhatian kepada masalah yang akan datang. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.